Yes, we are back. Ini adalah part kedua dari ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Ayusa. Jangan sampai malam-malam, Pak. Iya ya ampun, karena memang jawabannya Ayusa ini luar biasa banget ya. Keren, Jadi keren. satu pertanyaan itu jawabannya Dung, 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 dung. Sampai yang nanya minder, cuy. bener, sampai aku bingung juga dia ya. Untung aku gak ngerti mainan gituan Among Us. Aku gak ngerti. Soalnya ini juga pertanyaannya titipan. Oke, giginya ada cabai Mas Ri? Nggak ada kali. Gak ada, ih. Oke, kita masih menunggu bergabungnya Ayusa ya. Aku maunya gitu, tapi ada titipan. Loh, kok gabung aja sih? Hai. Cantik. Tuh. Silakan masuk. Silakan masuk. Gimana? Kasih. Seger ya? Kita ngobrol. Kita udah lama loh gak ketemu. Ayusa apa kabar? Ini baik-baik aja, ya gini-gini aja. Ini ngulang lagi dari awal jadinya ya kita ngobrolnya. Oke, kita lanjut pertanyaan ya. Yang tadi imposter ya. Udah. Itu gimana sih bermuka dua ya? Iya, jadi dia Ada yang bilang banyak yang banyak yang bilang berupa dua, backstabber. backstabber, ada juga yang bilang kayak impostor itu kayak sebenarnya lu kayak baik gitu kan ya, tapi ternyata dia itu penjahatnya gitu loh. Oh. Nah, Oh, yeah. Oh alah. ya kalau menurut aku, it depends Kak. You have to, when it comes to making a judgment, kalau orang itu imposter apa bukan, kita kan harus bisa melihat fakta yang terjadi dari segala perspektif yang ada dalam satu permasalahan. Menurut aku tuh intinya itu. Kadang kalau dari sudut pandang aku, ya dengan pengetahuan dan ya keterbatasan aku, ya aku ngeliatnya sebagai imposter. Tapi mungkin dari segi sudut pandang orang yang dianggap imposter, it's not like that, and vice versa. Sometimes it's very easy for us to judge or give label to someone. Oh, kamu imposter, kamu yang baik, kamu yang protagonis, kamu yang antagonis. Padahal sebenarnya kalau kita berusaha melihat duduk permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, it's more complex than that. Jadi menurut aku, rather than focusing on giving people labels, kayak oh dia jahat, dia baik, dia imposter, dia bukan imposter, dia ini, ya masalah yang ada kita selesaikan, cari jalan tengahnya, dan dilihat sesuai fakta aja, menurut aku gitu. Ngomongin soal permasalahan, ini banyak juga permasalahan yang terjadi di dunia pageant gitu kan. Bener. Ada yang ini kubu ini sama kubu ini akhirnya war, akhirnya bikin apa namanya kayak cerita-cerita yang seakan-akan putrinya ini ada masalah sama ini, sama ini, sama ini, sama itu gitu. Kalau misalnya melihat kayak gini, pendapatmu seperti apa sih? Ini terjadi loh, real terjadi di bahkan nggak jauh-jauh dari apa namanya dari satu yayasan yang sama aja, bahkan kadang ada yang ada pertengkaran, ada apa kayak gitu. Kamu kadang orang-orang juga ini sendiri apa namanya kayak kreatif sendiri, bikin cerita sendiri, ngarang sendiri, jadi sutradaranya, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau menurut aku, gimana ya Kak ya, sebagai orang yang akhirnya, aku tadinya kan cuma pengamat, dan sekarang akhirnya aku berada within the circle of how everything goes down, ya aku cuma bisa bilang, kadang apa yang terlihat besar, sebenarnya nggak sebesar itu permasalahan. Kadang itu dibesar-besarkan, kadang dari satu mulut ke mulut lain, ke mulut lain, ke mulut lain, ada bumbu, garam, cabai, gula ditambahin. Jadinya saat terekspos ke masyarakat, terlihat lebih parah daripada sebenarnya. For me, I think everything, if there is a problem dalam dunia pageantry dan dalam di dunia seperti ini, back to resolve it internally sih kalau aku ya. Kalaupun ada permasalahan yang terjadi. Tapi terkadang, honestly speaking, aku sebagai pelakunya sekarang, aku banyak banget sering dapat omongan atau pertanyaan, kamu ada masalah ya? Kamu ada masalah ya? Dan kita trio romansa, kita bisa kayak, emang kita kemarin kenapa ya? Kenapa dibilang kita berantem ya? Kayak gitu loh Kak. Jadi ini real testimoni dari seorang putri bahwa banyak
so many of the things that's going on, the rumors, a lot of them are not true. Aku jujur, aku bisa kayak, aku lagi lihat, ini kan aku kan selalu memantau, kalau bisa lihat nih ini Ayusa katanya rumornya hubungannya nggak bagus sama Trio Romansa, atau oh ya Romansa katanya nggak akrab atau gimana gimana, dan kita benar-benar aku bisa telepon Jihan sama Ayuma kayak, loh kita ada masalah apa, orang kita baru kayak kita tuh bisa ngobrol sampai jam 3 pagi, ngobrol bareng, ketawa bareng, nangis bareng kadang-kadang. Karena kalau diadu, buat diadu domba ya, kalau kayak ada yang hate gitu loh, kita bisa, ya, kita juga punya perasaan ya, we do those things. Cuma sometimes it doesn't happen, then it doesn't happen. No need to make a drama that is non-existent gitu loh, karena we're just here trying our best to represent our country and to be a putri the best way that we know how. Dan bersyukurnya, I know for a fact that Trio Romansa kita saling sayang dan kita selalu berusaha untuk ngejaga satu sama lain. No matter what people say out there, I can firmly confirm that we really love each other. All three of us, we really love each other. Bahkan terlepas dari Trio Romansa, batch aku, kita sampai sekarang masih saling ngobrol, saling support each other's business even. Jadi, that's something that I feel very beautiful to be experienced, and I also want all the pageant lovers to be experiencing that joy, karena there's no drama. And I really wish that there would be no fake dramas going on as well gitu loh. Udah kita kan gini, kita kan di pageant ini, kalau dari perspektif aku ya, kita kan tahu pageant ini bukan cuma dari catwalk, bukan cuma dari photoshoot, bukan cuma dinilai dari penampilan luar. You need to understand the essence of beauty pageant, which is women empowerment, sisterhood, positivity, friendship. If you're a pageant lover, and I know a lot of you are, then you need to also believe in those values and support those values. Jadi jangan cuma kayak suka ngeliat photoshoot, suka ngeliat kita bikinian, gitu kan. Kita we're trying to make a positive impact in the society, and I humbly ask everyone to support our journey in doing so. Karena kalau kita dibikin drama, kita diadu domba, kita berusaha dijatuhkan dengan fitnah, yang ada nanti sebagai putri kita nggak bisa perform di ajang internasional, Indonesia juga dilihat nggak baik, nggak akan ada yang untung gitu loh. Jadi nah ini teman-teman mungkin kita ngeluarin pertanyaan ini banyak yang nge-bash juga, tapi sebenarnya ini perlu di-clarify gitu sama pelakunya langsung gitu. Bukan kita bilang ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang nggak salah, tetapi bagi mereka yang melakukan menjadi pelakunya sendiri, perasaan mereka seperti apa, ini kesempatan mereka untuk ngomong gitu kan. Betul, Nggak ada mancing-mancing keributan seperti apa, nggak juga. Nggak ada. Aku kalau aku udah salah dalam aku berbicara, aku mohon maaf, karena aku cuma benar-benar ini out of nowhere. Aku juga cuma cerita sedikit mengenai perasaan kita sebagai putri sekarang kayak gimana, dan kita berusaha banget untuk kita sayang banget sama PL. Sayang, karena aku tahu PL juga sayang sama kita, mau kita perform dengan baik. Jadi kalau kita semua bisa collaborate together and create positivity, aku janji kita akan bisa berusaha yang terbaik untuk Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin pageant lovers, ya kan, ini masih pageant lover lagi ya. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Ini ada pertanyaan nih dari from YG, ya. I wanna ask, kan ajang pageant itu salah satu tujuannya adalah buat uplifting each other women, gitu kayak, yang despite of their own beauty and flaws. Nah, apa pendapat kamu tentang someone who called pageant lovers yang masih nuntut ini itu, kayak minta si queen-nya ini, kamu harus pasang susuk, kamu harus gitu kan ya, kamu harus operasi rambut gitu kan ya, terus muka kamu bengkok harus dilurusin gitu kan. Jadi kayak banyak permintaan gitu kan ya. Nah, kalau aku rata, aku papan gilingan gitu loh, kamu kan. Kalau harus ada bengkoknya. Benar, terus harus kayak gini, bahasa Inggris kamu harus kayak orang Amerika, gitu kan. Ya orang mana Pak?
banyak permintaan. Kalau jalan nggak boleh ini ngesot gitu kan ya, kayak gimana? Banyak lah permintaan-permintaan. Nah kalau menurut kamu, pendapat kamu kayak gimana nih tentang hal ini? Kalau pendapat aku, mungkin aku tarik garis besarnya ya. Jadi kita kan in pageant support women empowerment gitu ya. Pendapat mengenai orang-orang yang memberikan masukan atau menyuruh kita untuk memperbaiki fisik kita gitu ya, kayak fillers atau apa gitu kan. Menurut aku sebenarnya that's fair, karena memang nggak bisa dipungkiri kita ada di beauty pageant, which is being an ambassador, being a spokesperson, and the way we present ourselves, the way we look is important. Tapi apakah cara kita untuk enhancing the way we look adalah cuma dengan cara operasi plastik atau memang hanya dengan filler? Ya, menurut aku sih enggak kan. Walaupun ya if you want to do that, by all means, if that makes you more confident, if that makes you happier about yourself, you feel like that's important for you to be more productive, and you have the money to do that, ya nggak apa-apa. Cuma I'm here to tell you that it's important to know bahwa penampilan luar, fisik itu sangat penting. Aku bisa bilang fisik itu sangat penting. Tapi bagaimana cara kita mempercantik atau memperindah fisik kita, ya bukan cuma dengan cara operasi-operasian, filler-filleran, walaupun itu salah satu caranya. Tapi let's say the way you carry yourself, the way you take care of your body, kamu olahraga jadi tubuh kamu sehat dan raganya kuat. Terus kita rajin mandi, ya kan, nggak bau. Terus we groom ourselves well. We wear the right attire and makeup on the right occasion. Bahkan cara kita ngelihat orang, cara kita tersenyum, itu kan bagaimana cara kita represent ourselves physically. Menurut aku ya, that's in the point. Menurut aku itu sangat penting untuk diasah dan dihaluskan as a form of kita menghargai Tuhan kasih kita badan yang sehat, kita jaga sebaik mungkin, kita bikin dia seoke mungkin gitu. Cuma I think what also needs to be underlined is that enhancing your physical features is only enhancing the beauty that already exists within. Jadi kita juga harus fokus ke percaya diri kita harus fokus juga mengisi otak kita harus fokus juga mengisi hati kita, jiwa kita, jadi orang yang baik, jadi orang yang tenang, nggak punya rasa benci, nggak punya rasa dengki. Ya kalau kita secara internally kita udah happy about ourselves, dan enhancing the beauty that is outside is just showing off what's already inside. Menurut aku tuh gitu. Oke. Wise. Luar biasa. Kita speechless setiap mendengarkan pernyataan dari Ayusa ini benar-benar kayak oh my goodness. Selalu adem gitu loh kamu ngomong nih. Aku sampai bingung lagi mau tanya-tanya apa lagi. Ada pertanyaan lagi ini dari Tam Victoriau. Ya, ini dari Instagram. Kak Ayusa, what do you think about people who keep comparing you with your fellow sister? Ada Ayuma dan juga Jihan. Gimana pendapatmu sama? Lumayan terjawab dengan curcol aku tadi ya. Kita we love each other dan kita tahu maksud kayak ya nih mungkin Ayu belajar dari Ayuma catwalk-nya dia bagus. Ayu belajar dari Jihan photoshootnya bagus. Tapi what needs to be established at the very core adalah untuk posisi aku ke Miss International, Ayuma ke Universe, Jihan ke Supra memang sudah fix and there's nothing we can do to change it. Like it or not. Jadi kalau mau kasih masukan, please kita mau banget sangat terbuka untuk belajar. Tapi kalau sampai kita disuruh tukeran, kita dijatuhin, kita diadu domba satu sama lain, it's not gonna do us any good. Karena at this point kita tuh sayang banget sama each other. So please, aku nggak mau banget ada rasa sakit hati yang nanti tersimpan di hati aku, atau nanti ada rasa sakit hati di Jihan karena di-compare ke Ayuma, atau rasa sakit hati Ayuma karena di-compare ke aku. Karena let's not do that. That's unnecessary menurut aku. Kita sekarang sama-sama hubungan baik, kita juga sama-sama punya fighting spirit yang tinggi untuk bawa nama Indonesia. Jadi dikasih kita masukan yang bisa membantu kita menjadi individu yang lebih baik tanpa harus pitting us against each other. Yes. Oke, keren ya. Tuh. Oke, ini tadi banyak yang, ayo dong tanyain yang
lebih berbobot gitu kan ya, yang lebih berbobot. susah. Aisyah pasti. Jangan kasih aku aljabar, jangan kasih aku kalkulus. Kalau mau yang berbobot, nih bobotnya nih. Bobotnya udah besar ya. Nih. Oke, ya. Baik, kalau itu mau kalian semua ya. Nih, aku kasih pertanyaan. Giliran kita nanya ke mereka pertanyaan berbobot tuh yang kayak gimana? Nggak ada yang ngasih. Iya kan? Iya. Kita kan udah kasih kesempatan buat teman-teman nanya. Why you don't ask the question yang berbobot? Coba kita cari-cari, mungkin ada pertanyaan di kolom komentar yang belum terjawab. Ini ada, why Miss International Organization has to choose you to be Miss International 2021? Aku deg-degan, jujur aku ditanya pertanyaan kayak gini. Karena aku nggak mau melangkahi Miss International Organization untuk kayak tell them, of course ya, kayak I want to be able to represent Miss International so much, but for me, why I deserve to be considered is because I know Miss International has the value of wanting global peace, global understanding, and they have the slogan of cheering all women kan, cheer all women, kita support each other. Dan aku tahu selama perjalanan aku hidup, that is the value that I very dearly hold close to my heart. And I know I work very hard untuk mencapai posisi aku sekarang dengan punya audiens yang aku punya sekarang, jangkauan kerja yang aku punya sekarang, dan aku yakin dengan value yang sama kalau kita berkolaborasi, me and Miss International, I know we can do much more and we can touch more lives. Okay, so do you learn Japanese so far? I'm in the process of learning a little bit Japanese, but I know a lot of Japanese food. Tapi kamu belajar juga nggak sih, maksudnya kayak culture mereka, how the girl great, laughing, kayak gitu. Aku sedang belajar. Ikebana. Kalau orang Jepang, ikebana, terus the common greetings, bowing down, tea ceremony, itu I'm not, masih dalam proses belajar. Not excelling it yet, cuma yang menurut aku it's interesting untuk belajar pengetahuan yang lebih mengenai budaya lain, karena aku kayak ngerasa, oh indah ya budaya, karena selama ini kan aku taunya kan aku lahir dan besar di Bali, ngelihat budaya yang ada di Bali, kesenian yang ada di Bali. Sekarang aku ngelihat, oh it's different, but it's just as beautiful, and I think that's the message that Miss International wants, kayak kita bisa bukan exchanging identities, tapi kita bisa bertukar keindahan, bisa saling memperlihatkan, dan kayak okay, you find the beauty in each other's country and each other's identity, and you cherish it, gitu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang lawan-lawan kamu yang sekarang ini, sebagian kan memang sudah ada yang terpilih dari Miss International sendiri. Nah, ini ngelihat lawan-lawan kamu, kira-kira lawan yang sudah bikin deg-degan ini dari mana? Kayaknya semua sama aja deh, Kak. Kayak karena gini, aku tahu teman-teman aku di Miss International Organization yang udah kepilih, karena kan kita dulu ada grup ya, belum dipostpone tapi tuh. Jadi aku lihat apakah ada perubahan lagi. Aku tahu mereka, aku lihat foto mereka, aku lihat video mereka. Cuma ya sebatas itu, aku nggak tahu secara mendalam, in personal, what they're like. So I'm more anxious about my own journey rather than worrying about other people gitu sih kalau aku, Kak. Kayak aku lihat mereka keren, aku lihat mereka cantik semua. Cantik banget sih maksud aku, tapi ya nggak ada yang sampai bikin aku jadi down atau apa, karena menurut aku udahlah, aku fokus sama diri aku sendiri. Kalau aku bisa deliver myself the best way that I know how, and for me that's more than enough. Oke. Aku yakin banget ya dengan semua jawaban-jawaban kamu ya, kamu akan menjadi the next Miss International, second crown for Indonesia. Merah mana mikirinnya? Kamu dikasih mantel. Oke, iyalah mantel. Mantel, hangat gitu ya mantel ya. Tapi kamu udah belajar bahasa Jepang belum sih? Dikit-dikit. Conversational.
Aku lagi mencari guru yang bisa ngajarin aku bahasa Jepang. Mungkin kalau teman-teman PL ada yang kenal yang bisa ngajarin aku conversational Japanese yang nanti aku bisa gunain saat aku berangkat ke Jepang. Please let me know karena I really want to be able to learn that. Selama ini kan aku cuma lihat-lihat di Google kan, aku lihat-lihat orang kayak nonton video, tapi aku mau menggunakan bahasa Jepang yang bisa digunakan sehari-hari juga sama chaperone, sama orang Jepang. Kalau aku ketemu sama orang Jepang yang mungkin nggak bisa ngerti bahasa Inggris aku atau vice versa, jadi biar komunikasinya lebih lancar. Kalau ada yang tahu aku harus belajar kemana, mungkin bisa di Itu kasih tahu katanya belajar sama si Jeremy, apa? Jerome Pauline. Jeremy Pauline. mau, tapi aku belum kenalan, jadi harus kenalan dulu. Ya, gampang lah kita kalau urusan. Kita Jepang tuh paling bisanya apa sih? Arigatou gozaimasu ya. Terus habis itu Kalau masuk sushi teh, irakimasu. Hanamasa. Hoka hoka bento. Bento. Manga, anime. Hentai. Oh, hentai. Oke, baik. Ayusa, kamu sudah membabat semua pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dari sekarang saatnya kita seru-seruan. Ini kita udah keluar dari zona keseriusan. Tapi dari tadi emang kita nggak serius sih sebenarnya ya. Iya, betul. Kayak main-main gitu jatuhnya. Ngobrol santai. Ayusa bilang tuh waktu chat sama aku tadi gitu, ya biar yang serius-serius ada di talk show sebelah gitu. Bener ya. Sama kursi kosong. Jadi kan kursinya, nah, jadi kita Ada seru-seru. kebetulan. Kayaknya nggak kosong. Tapi dia nggak serius aja, jawabnya panjang banget ya. Apalagi kalau acara kelar internasional udah. Kalau kepanjangan maaf. Jam sampai berjam-jam. Khusus Ayusa ada sejam sendiri ya untuk jawab. Oke, baik Ayusa, sekarang permainan kita ini namanya adalah fakta atau fata morgana. Apa? Fakta apa? Fakta atau fata morgana. Oh, baik. Oke, jadi nanti kita akan ngomongin beberapa hal. Ini yang tentang kamu ya. Ini fakta atau fata morgana, seperti itu. Ya. Tentang aku ya. Oke, jadi aku jawab kalau benar fakta, kalau salah fata morgana gitu. Benar. Ya, Yuda. Oke, aku mulai. Kamu pikirkan pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Itulah fungsinya. Baik, pertanyaan pertama Ayusa. Benar nggak? Ini fakta atau fata morgana? Dulu mama ketika melahirkan kamu itu di rumah sakit. Itu fakta sih ya, harusnya setahu aku sih di rumah sakit. Tapi kalau diem-diem ternyata aku lahirnya nggak tahu, mungkin di dalam mobil apa di mana, aku nggak tahu. Tapi as far as I'm concerned, ya fakta di rumah sakit. Karena aku tuh kepanjangan fakta. Tuh kan, yang gini aja dia panjang tuh jawabnya ya. Oke. Oke. Dia nggak yakin dia lagi mana ya. Yang nggak tahu. Record segala macam. Aku dulu lahirnya di warung. Di warung. Terus cerita dia lagi makan di warung gitu, gitu kan, terus makan bakso kepedesan, terus ketubannya pecah. Allahu Akbar. Itu beneran gak sih? No kidding. Kirain lagi jajan momogi gitu kan, lagi beli mie gemes tiba-tiba lahir. Oke, jangan tahu aja pertanyaan selanjutnya. Masih mikir, Pak. Ayo, cepat. Oke. Fakta atau fata morgana? Ayusa bisa sukses di ajang beauty pageant karena support penuh dari pageant lovers. Super duper fakta. Yeah. Wah, ini panjang lagi. Fakta pokoknya deh. Kalau aku nggak boleh nambahin lagi fakta. Oke, karena pageant lover is everything ya. Oke. Yeah, pageant lovers ya, bukan pageant bashers. Pageant lover is everything. Without you, I'm nothing ya. Oke. Sarange. Oh, kok sarange? Kalau bahasa I love you apa ya? Kalau bahasa Jepang ya, udah belajar belum? I love you, Bang. Oh, Aister. Allahu Akbar. Kamu durhaka sama Zipilia. Aku ingetnya Aita kata. Aita kata. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ayusa, apakah ini fakta atau fata morgana?
Kalau kamu itu ketika sekolah atau kuliah kamu sering bolos. Ayo, fakta atau Fakta, fata morgana? fakta. Hah? Aku bukan bolos, aku dispen. Dulu pas SMA, aku tuh dapat julukan murid bayangan karena aku tiap pagi sebelum aku lomba kan aku kan kalau so debating is a huge thing in my school pas aku Aha. SMA. Dan kalau kita mau prepare lomba ke ajang nasional, ke ajang internasional, memang persiapannya jauh-jauh hari. Jadi kalau ada training camp, terus kita ada case building, terus ada research time, itu memang kita diberikan kelonggaran untuk mengajukan dispensasi. Nah, kalau pagi-pagi, aku pasti bikin surat dispen, terus aku fotokopi, aku sebarin ke kelas-kelas, teman-teman yang debat, aku minta izin, udah, ring gitu. Jadi kadang-kadang, pas aku, jadi kalau aku kadang-kadang ada di kelas, teman-teman aku kayak, loh, kok ada Ayu gitu? Karena saking seringnya aku ikut lomba, aku jadi sering dispen. Berarti Tapi kayak ya, sesuatu yang amazing gitu ya kalau Kalau seandainya dia dia masuk. ada di kelas, enggak juga, karena aku harus PR banyak. Jadi setelah aku sekolah, apalagi sekolah aku kan emang sampai jam 6 sore. Di Aha. SMA 4. Jadi di pagi sampai ke jam 6 sore karena memang ada pemantapan sore. Setelah itu aku harus ngejar lagi. Ketinggalan aku di kelas nanya fotokopi catatan. Dulu tuh aku langganan tukang fotokopi. Karena aku suka fotokopi catatan, fotokopi tugas, fotokopi PR. sampai surat dispen juga fotokopi. Fotokopi PR udah bilang. Ntar dipotong nih, ntar dipotong. Ditaruh di meme. Udah lama lulus. Yud, lumayan. Nanti kalau misalnya kamu ditanyain sama anak cucu gitu kan. Dulu Opa suka bolos ya gitu. Enggak, kan dispen gitu. Iya, karena dulu gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, berbicara tentang bunga yang ada di telinga. Ada yang mengatakan bahwa bunga yang ada di telinga Ayusa waktu final Putri Indonesia adalah bunga palsu. Fakta atau fakta? Betul. Fakta maksudnya. Emang fakta dong. Aku nggak sempat lah Kak, bayangin aja udah mau grand final, masa aku masih manjat pohon Kamboja. Itu padahal kan di dekatnya situ ada kuburan, Say. Oh iya, terus kalau misalnya nanti pas aku opening number, terus ada yang gelandutan di sini gimana? Kan nggak lucu. Ya, serius ya. Ini seluruh penonton dan juga Ayusa. Tadi waktu maghrib gitu, Yuda nih ngechat aku bilang, kamu cari bunga Kamboja ya gitu. Gila aja nih anak sinting ya. Mana ada? Sekarang tuh malam apa? Malam Jumat Legi. Disuruh ke kuburan cari bunga Kamboja. Ini anak sinting deh. Nyari penyakit gitu loh. Jangan sampai nanti ada yang lewat nanti. Oke, kalau ini fata atau fata morgana nih, ya. Bunga, kata orang-orang ya, bunga yang dipasang sama Ayusa selama Putri Indonesia, itu ternyata ada susuknya. Kebetulan, katanya Harusnya gimana dong Kak? Gimana sih? Orang itu kan itu bunga, aku emang bawa satu gepok dari Bali, dan itu tuh dipinjemin, bahkan Kalista malam bakat pakai bunga aku. Kalau ada susuknya, berarti satu angkatan dong kena susuk. Karena itu bunga emang ini, jangan-jangan di situ ada kameranya gitu, jadi kamu tahu. Itu pertanyaan. Kenapa Kak ada kameranya? Kan di kuping aku, ini mata aku. Kalau aku taruh di ruang juri dong. Kalau gini, masa taruh di sini? Oke. Tuh ada yang komen tuh, bunganya yang di telinga itu bunga jelita Ibrani katanya. Ya berat kali kalau bunga di sini. Agak kayak gitu. Berat banget ya. Ini fakta atau fata morgana. Kalau Ayusa ini sekarang tidak tinggal di apartemen, tapi di kos-kosan Peanut Park, kebun kacang. Oh, Peanut Park. Ya, kebun kacang. Kebun kacang. Yeah. Kebetulan ini sekarang aku lagi ada di apartemen. Kalau apartemen aku yang di Peanut Park, ada apartemen aku yang di Peanut Land, ada mama, itu cuma investasi aku. Nggak bercanda, aku nggak punya. Aku memang hanya tinggal di apartemen di Lavande ini. Ayuma ada baru pulang.
kebetulan aku udah punya apartemen lain, jadinya sebagai gadis rantau, aku tinggal di apartemen yang sudah disediakan dengan baik hati oleh Yayasan Putri Indonesia. Tapi jadi satu kamar nggak sih di apartemen tuh? Enggak sih ya, syukurnya ya. Kalau jadi satu kamar sih sebenarnya agak sulit juga ya. Kalau kita udah barengan, kita dapat kamar masing-masing satu, Ayu satu, aku satu, Jihan satu. Tapi kalau bisa nonton film horor, kalau dia ketakutan, ya udah kita terpaksa tidur satu kamar. Oh, berarti Ayuma satu, Ayusa satu kamar. Terus habis itu Jihan dapat satu kamar. Jadi kalau ketiba nambah license, dia tidur di sofa. Iya, lumayan. Atau tidurnya berdiri gitu kan. Iya, anak baru berdiri di pojok gitu. Ya Allah. Bener ya. Baik, by the way Ayusa ya, setiap waktu bro. Setiap yang berkunjung ke acara ini itu selalu kita crowning. Betul. Dan kami spesial sekali sudah meminjamkan crown Mikimoto ke pabriknya langsung. Kebetulan pabriknya ada di Gempol, dekat sini. Jadi dekat ya, daerah-daerah. Aku baru tahu pabriknya Mikimoto ada di sana. Bukannya kemarin di daerah Tangerang situ, enggak ya? Oh, enggak, buka cabang lagi. Selama pandemi Mikimoto buka 2 cabang, buka 2 branch pabrik di Indonesia. Satu lagi di Planet Bekasi. Yeah. Siap. Deng 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 deng. And Miss International 2021 is Nekaceng Calaga. Pak kan 21. Oh iya. Nekaceng Calaga. Baik. Oke, and the winner. Congratulations. Yang gitu kan biasanya bercanda. Congratulations. Miss Indonesia. Kok pas ya? Ya, pas. Dipasin dulu ya. Iya, dipasin dulu. Manajer tolong. Manajer di capture ya, manajer. Jangan lekongan aja, manajer, tolong ya. Kita senyum. Siap. 1, 2, 3. Congratulations Indonesia. Mikimoto Harakashima Goramase Hotomata Karabo Cinema Himachu Haruka Deno. Pesan sponsor. Yeay! Keren banget. Susah nyari replika crownnya yang Mikimoto yang ini, jadi kita printin. Sorry ya sayang ya, tapi semoga ini. Nggak apa-apa kak, memang kelihatannya itu agak susah dibuatnya juga ya, ada bulu-bulunya. Kita usahakan bagaimana biar tetap selalu ada yang namanya crowning moment gitu. Betul, apalagi buat Ayusa. Thank you so much. Oke, baik Ayusa, sekarang saatnya kamu untuk opening number dulu atau gimana? Boleh opening number. Oke, kita pengen dengerin kamu opening number ya. Sambil Indonesia, kamu bisa gini nggak sih? Yang kalau orang Bali kayaknya rata-rata bisa kayak gini ya matanya yang gitu-gitu. Ledak gitu ya. Harus belajar deh, karena kebetulan kan mataku tuh nggak gede-gede banget ya. Jadi kalau nyeledet, jatuhnya nggak begitu kelihatan. Gitu, emang matanya harus besar ya kalau ikutan itu? Enggak juga, cuma kan mata orang Bali kan bisa gede banget kan. Cantik gitu gede. Terus katanya matanya tuh metaksu kalau bisa nyeledet tuh kayak bernyawa. Mungkin aku harus belajar dulu. Karena terang kayak melotot. Kemarin temanku ada yang melakukan hal itu, dia bisa muter 360 derajat. Oh my god. Ngeri dong, Pak. Ngeri, Pak. Serem ya. Baik. Oke, Ayusa sudah siap untuk opening number? Siap. Harus siap. Oke. Pakai opening dance nggak? Hah? Terus gimana? Panjang dong opening dance. Siap? 1, 2, 3. Putu Ayu Saraswati 23 Indonesia. Oh, nggak pakai gerakan tarian gini? Nanti aku harus bikin yang berbeda kan. Nanti kalau misalnya aku keluarin sekarang ntar nggak surprise. Oke. Boleh. Asik. Ini nih, kayak begini nih yang selalu berbeza-beza ya. Iya. Manja. Aduh, kayaknya ini spesial banget ya ngobrol sama Ayusa. Ini 1 jam ditambah setengah jam. Oh my god. Benar. Ini because of
jawabannya yang panjang-panjang. Jadi Tapi terima kasih semuanya udah mau ngedengerin. positif banget, kita suka banget ya. Alright, sekarang kira-kira harapan kamu apa nih Ayusa? Apanya Kak, sorry? Harapannya apa? Your hope? My Menang. hope? Ya pastilah Kak, semua orang yang mewakili Indonesia, mewakili negaranya pasti pengen membawa nama negaranya, membawa diri, membawa nama keluarga ke pencapaian tertinggi. Of course, it's for sure I want to aim for the crown. Tapi harapan aku adalah bagaimana aku bisa menjadi diri aku yang terbaik dan aku bisa membawa message tentang Indonesia ke platform sebesar Miss International dengan baik, and I can become a good representation of my country. And I really hope that win or lose, aku bisa menjaga hubungan baik dengan Miss International Organization dan teman-teman aku di sana, so we can be a family forever. Yeay, kita doakan yang terbaik. Mohon doanya, mohon masukannya teman-teman. Ya, Pastilah, pasti pageant lover selalu akan support ke selalu support. Ayusa. Benar gitu. banget ya, udah kawaii ya kan. Udah unyu-unyu, pintar. Arigatou gozaimasu juga, ya nggak sih, pokoknya keren banget lah ya. Oke deh, kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Mohon maaf banget ya, karena memang Lebih durasi. Jangannya durasi. Enggak, tanya yang nggak enak sama kamu. Padahal kan katanya, kata manajernya Ayusa, kalau Ayusa tuh jam 9:05 itu dia waktunya tidur. Oh gitu. Ada Tia Nielsen, terus juga ada Ada Tia Nielsen, hai Cynthia Fabiola. Hello Belly Girl. Pernah ini live sama Cynthia Fabiola juga banyak kasih masukan buat Ayusa pas itu tuh. Ada Cynthia Fabiola, ada Cynthia Lamusu, Laudia Cynthia Bella. Halo teman-teman semua, banyak-banyak terima kasih. Banget ya sudah membuat kita terkesan malam hari ini atas apa yang sudah kamu sampaikan, dan pastinya juga message dan juga apa yang menjadi pemikiran kamu terhadap banyak hal yang sudah ditanyakan sama teman-teman. Gitu. Actually, we got a lot of questions today, but just because of time, gitu kan, so we cannot ask all of it ya. Jadi mungkin cuma sebagian aja, just part of it aja. Nanti aja kalau kita ketemu, kita tanyain lagi ya. Atau nanti sebelum berangkat, tanya lagi ya. Tahun depan, ya nggak boleh nggak kalau kita ajak live lagi nih Ayusa? Oh tentu saja boleh. Oke, nanti kita DM-an ya. Oke, once again, thank you so much Ayusa. Oke, boleh. Terakhir, pidato bahasa Inggris, dikit aja kayak ala Miss Internasional. Oke. Tapi kita tidak berhubungan dengan something, maksudnya terlalu serius ya. Oke. Kamu pidatonya tentang Kamboja Crown. Kamboja Crown. Flower, Kamboja Flower kok Crown sih. Ini aku tuh 5% baterainya. Jadi bentar ya, aku minta ini dulu. Kak Sasa, ada kabel enggak? Aku 5%. Oke, baik. 1 menit aja. 1 menit. 1 menit aja. Nyampe kok. 1 menit aja. Susah sih kalau Kamboja flower. Tapi if there's something that I can say to my friends out there who are watching, aku cuma mau berharap semua orang di sini bisa menjaga kesehatan mereka. Jaga ini. Does it have to be in English so everyone can understand? Okay, in English it's okay because they ask you to speak in English. Okay, if there are my friends out there who are not from Indonesia, I hope that everyone is staying safe. I hope that you and your loved one are coping well, and I hope that you're utilizing the time that God has given us for this break during this pandemic to do self-reflection and to spend more time with your loved one if that's possible, because if there's anything that this pandemic taught me is that there's nothing more valuable than the things that we take for granted. The time that you spend with your loved one, hugging your friend, being able to breathe without a mask, the things that we took for granted now mean so much. So try to count your blessings and appreciate the little things, and try to hold on, stay safe, stay sane, and stay happy until we can hug each other again. Yeay. Itu harapan kita semuanya ya, agar pandemi ini segera berakhir pastinya. Yes, right. Sekali lagi kita crowning untuk Ayusa. Mundur Mbak. Ayusa. Turun dikit. Dikit. Nah gini. Nah, oke. Silakan di capture semuanya.
Oke, baik. Congratulations. Thank you so much, Ayusa. Sayonara. Thank you, Kak Yuda Karuli. Aishiteru. Teru, sayonara, hasemase. We love you. We love you. Philippines. We love you everyone who's watching. Akatsuki, Naruto, ya bye. Nah, gitu tadi nih teman-teman pageant lovers yang sudah menyaksikan live kita bersama dengan Ayu Saraswati. Betul sekali, aduh gila ya. Kepintarannya tuh, ya ampun. Gimana ya caranya bikin anak kayak Elsa? Hah? Ya tanya bapaknya, jangan tanya dia. Gampang sih sebenarnya caranya. Nikah dulu. Oh iya benar. That's the point. That's the point. Nah, ini ya. Minggu depan kita bakalan ngobrol bersama Siapa? Rahasia. Jadi Kita mau pantengin kasih terus. tahu dulu. Yes, pantengin terus Pageant Crown Warrior di Instagram kita ataupun juga jangan sampai lupa juga cek di YouTube channel kita sudah ada dan di sana teman-teman bisa menyaksikan menyaksikan interview kita nanti akan ada di YouTube-nya. Betul sekali, ada di YouTube, ada di Instagram TV, Television. ya. Jadi you can choose wherever you want to watch it again. Jadi kita bakal save. So don't worry, be happy about that. Well, it's time to sign out right now. Yeah. Thank you so much for joining us today. So see you next week, okay? Terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Love you Indonesia. Cheer all women. Cheer all women. Love you.